Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi anzala al-Islam wa muslimin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu-ibu, bapak, saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah. Pertama, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini masih diberi umur dalam keadaan sehat walafiat jasmani maupun rohani kita. Terutama sekali malam hari ini diberikan kemudahan, kesempatan, kekuatan untuk bisa ikut sholat jamaah isya, sholat jamaah tarawih, dan untuk mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa Bapak Ibu untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah SAW. Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa dalam ayat ini dijelaskan oleh Allah, bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkan Al-Quran yang fungsinya satu sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia, hudan linnas. Kemudian yang kedua menerangkan petunjuk-petunjuk itu. Wa bayyinatin minal huda. Kemudian yang ketiga wal furqan. Al-Quran itu membedakan mana yang benar, mana yang salah. Kemudian diikuti oleh wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya wasiat pada saat beliau mau meninggal dunia. Beliau berwasiat, di antara wasiatnya adalah taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnatan nabi. Telah aku tinggalkan kepada kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada dua perkara itu, maka kalian tidak akan sesat hidupnya. Jadi Bapak Ibu, dari ayat dan hadis tadi bisa disimpulkan umat Islam akan maju atau mundur tergantung bagaimana dia menyikapi Al-Quran. Jika umat Islam mau menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya, maka umat Islam akan maju, akan menjadi umat yang terbaik di muka bumi. Tetapi kemudian ada ayat yang lain. Ayat yang lain yaitu surat Al-Furqan ayat 40, ayat 30. Rasulullah pernah mengadu kepada Allah yang bentuknya itu kekhawatiran. Gimana? Nah, Bapak Ibu yang baik yang dimuliakan Allah, ini perlu direnungkan. Perlu menjadi koreksi kita bersama. Pertama, nggak usah jauh-jauh pribadi kita saja, atau nanti keluarga kita. Sejauh mana keimanan kita kepada
Al-Quran. Orang yang berlakukan tidak akan maju, tidak akan menyepelekan, tidak akan pernah menghancurkan Al-Quran. Tapi coba kita muhasabah, Bapak Ibu sehari berapa ayat Al-Quran yang dibaca? Dalam hati. Terus dari yang dibaca itu berapa ayat yang ngerti artinya? Karena rata-rata kan nggak bisa bahasa Arab. Sementara Al-Quran berbahasa Arab. Kalau baca saja, kalau baca terjemahannya nggak ngerti arti. Kemudian dari ayat Al-Quran yang sudah ngerti terjemahannya, berapa yang dipahami isinya? Yang dipahami isinya berapa ayat? Dari yang sudah dipahami, berapa yang sudah diamalkan? Dari yang sudah diamalkan, berapa yang sudah diajarkan kepada orang lain? Kira-kira dari atas sampai ke bawah tambah banyak atau tambah sedikit? Berapa ayat yang dibaca? Mungkin banyak, 100 ayat. Berapa ayat yang dipahami artinya? Mungkin 350. Berapa ayat yang dikerti terjemahannya, kemudian dipahami isinya? Mungkin 325. Dari yang sudah dipahami, berapa yang sudah diamalkan? Mungkin baru 2 ayat. Yang diamalkan baru 2 ayat. Dari 2 ayat yang sudah diamalkan, berapa yang sudah diajarkan kepada orang lain? Belum ada. Nah, ini kondisi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita bersama-sama kalau ingin maju, umat ini semua maju, umat Islam ini jaya. Maka kuncinya ada bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Bagaimana sikap kita memperlakukan Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing. Kita acuhkan, kita pelajari, kemudian kita amalkan atau bagaimana? Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu, apakah kita sudah mengamalkan Quran atau belum? Untuk mudahnya, kita bagi dulu isi Al-Quran menjadi 4. Untuk mudahnya, 1, isi Al-Quran itu berkaitan dengan akidah. Akidah itu loh, keyakinan, tauhid. Kemudian yang kedua, isi Al-Quran itu berkaitan dengan ibadah, hubungan dengan Allah. Kemudian yang ketiga, isi Al-Quran itu berkaitan dengan muamalah, hubungan manusia dengan manusia yang lain. Kemudian yang keempat, isi Al-Quran itu akhlak, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan. Nah, saya tidak akan menyampaikan 4-4-nya, 2 saja supaya waktu cukup dan tidak terlalu banyak. Yang pertama, apakah kita sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah? Caranya bagaimana? Tahunya bagaimana? Tahunya 1, Bapak Ibu sudah memilih Islam menjadi agamanya. Sudah belum? Ya, nanti sudah berakidah Islam. Cirinya itu, kalau sudah memilih Islam sebagai agamanya, maka Bapak Ibu sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah. Kemudian yang kedua, rela diatur Allah. Nah, orang yang mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah itu hidupnya rela diatur Allah. Jangan sudah rela diatur Allah, kemudian insya Allah sudah, ya, disuruh sholat tarawih ya, disuruh sholat ke masjid, disuruh puasa, sudah rela. Tapi coknya ngomong betul, coknya disuruh ikhlas, coknya ngomong betul.
infak. Kemarin ketemu teman Pak, mau cari infak itu kan terserah kalau saya sebagai kelasnya. Kenapa dia kok menyampaikan harus 2,5%? Saya mempelajari manusia itu cenderung medit. Manusia itu cenderung medit. Kalau tidak di 2,5%, ya udah ngasihnya 1%. Ya, bisa 0,5%. Bisa. Oleh karena itu, sudah saya samakan aja dengan zakat. Kalau saya yang menyampaikan, infak itu berapa? 2,5% minimal. 2,5% itu kecil sekali. Kalau 1 juta, jadi kan dapat rezeki 1 juta. Infaknya 2,5% hanya